sumber cahaya. Menurut KBBI, cahaya adalah sinar atau terang dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari, bulan, lampu, yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda di sekitarnya. Menurut ilmu fisika, cahaya adalah bentuk gelombang elektromagnetik dalam frekuensi tertentu yang dapat ditangkap oleh mata manusia karena merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya bisa merambat dalam ruang hampa. Ada beberapa teori atau pendapat mengenai cahaya, diantaranya yang pertama, teori emisi oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727. Cahaya terdiri partikel-partikel sangat kecil dan ringan yang dipancarkan sumber cahaya ke segala arah dengan kecepatan tinggi. Kalau partikel ini kena mata, kita jadi bisa melihat sumber cahaya tersebut. Yang kedua, dari gelombang oleh Christian Huygens pada tahun 1629 sampai 1665. Cahaya pada dasarnya sama dengan bunyi. Bendanya hanya di frekuensi dan panjang gelombang. Oke, materi saya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. B. Ada beberapa sifat-sifat cahaya, di antaranya 1. Cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara menyalakan senter. Cahaya senter akan cenderung terpancar lurus. Selain itu, fenomena gerhana matahari juga menunjukkan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya, cahaya bersifat dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan dengan terpancarnya kembali cahaya tersebut dari permukaan benda yang terkena cahaya. Proses melihat menerapkan sifat cahaya ini, yaitu cahaya yang datang pada suatu benda akan dipantulkan ke mata sehingga kita dapat melihat benda-benda di sekitar saat ada cahaya. Yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang bening atau transparan dapat ditembus oleh cahaya. Hal ini disebabkan oleh benda yang bening dapat meneruskan cahaya. Contoh lainnya adalah kaca pada jendela yang biasanya bening agar cahaya dapat masuk ke dalam rumah. Yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Cahaya akan dibiaskan atau berbelok saat bergerak miring melewati dua medium yang berbeda kepadatannya. Contoh sehari-harinya seperti 1. Kolam terlihat dangkal karena airnya jernih. Yang kedua, pensil dalam gelas berisi air terlihat bengkok. Hal ini terjadi karena cahaya dari pensil melewati udara dan air lalu arah rambatnya berbelok. Yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi warna-warna. Proses ini disebut dispersi cahaya dan secara alami. Contohnya, pelangi warna-warni pada pelangi berasal dari penguraian cahaya matahari oleh titik-titik air hujan. Satu yaitu pembiasan. Cahaya belok karena pindah medium. Yang kedua dispersi. Cahaya putih pecah jadi warna-warni. Yang keenam yaitu cahaya memiliki energi. Kalau kamu berjemur di bawah matahari dalam waktu yang lama, pasti kulit akan merasa panas kan? Panas atau kalori yang diterima oleh kulit tersebut menunjukkan bahwa cahaya memiliki energi kalor. Yang ketujuh yaitu cahaya bisa merambat tanpa medium. Cahaya bisa merambat bahkan di ruang hampa sekalipun. Contohnya saja cahaya matahari yang bisa sampai ke bumi tanpa adanya media